Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaifa halakuna ya salihat? Kaifa halakuna ya fasal khamis alif ويا فصل خامس باء وفصل خامس جيم كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Makanya oleh karena itu jangan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan. Allahumma barik lana fi ahlina wa malina wa rizqina wa ilmina wa umurina. Ya Allah, berilah keberkahan kepada rezeki kami, keluarga kami, harta kami, ilmu kami, ya, dan juga kepada umur kami. Karena tidak ada sesuatu yang paling berhak, yang paling berharga yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan keberkahan. Makanya oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan umatnya, ya, Allah wa barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Maka oleh karena itu, jika kalian menginginkan keberkahan di pagi hari ini, maka mari kita manfaatkan waktu kita ini, ya, untuk kita menuntut ilmu. Maka oleh karena itu kita belajar daring pada hari ini, dan semoga Allah turunkan keberkahan kepada kita. Dan ketahuilah bahwasanya dengan menuntut ilmu, keberkahan Allah akan turun kepada kita. Baik, anak-anak salihat, kita akan pelajari pada daring kali ini pelajaran adab, melanjutkan pembahasan kita, yaitu yang berkaitan tentang adab amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah, ya. Maka oleh karena itu buka buku kalian, yaitu bab yang ke bab yang ke-6, ya. Kemarin sudah kita bahas bagian yang pertama, sekarang bagian yang kedua, yaitu contoh-contoh amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu halaman 39 dan seterusnya. Nah, anak-anak salihat, setelah kita pelajari adab amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan sekolah dan kita sudah amalkan, ya, maka tentunya setelah sekolah kita akan pulang kemana? Ke rumah kita. Rumah kita ini adalah tempat waktu kita paling banyak daripada tempat-tempat yang lain. Maka ketahuilah bahwasanya rumah kita adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi rumah kita, ya, meskipun rumah kita sederhana, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah orang yang lebih menderita di bawah kita. Ada mereka orang-orang yang tidak punya rumah. Ada orang-orang yang dia itu tinggal di gelandangan, tinggal di pinggir jalan, di emperan-emperan toko dia tidur. Kemudian ada juga yang di bawah kolong jembatan, ada yang di pinggir-pinggir sungai, ya. Maka kita alhamdulillah diberikan rumah oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak salihat, ya, banyak sekali juga contoh-contoh kebaikan yang harus kita nasihatkan kepada keluarga kita di rumah kita. Kemudian juga banyak pula kadang-kadang kemungkaran-kemungkaran yang ada di rumah kita yang harus kita ingatkan keluarga kita, ya. Makanya oleh karena itu mari kita pelajari apa saja contoh-contoh amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah. Baik. Yang pertama, anak salihat, ya, di antara contoh amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah, ya, yang pertama, selalu bersikap baik dalam lingkungan keluarga. Anak-anak salihat, di rumah kita itu banyak orang. Yang pertama, ibu kita, bapak kita, kakak kita, adik kita. Mungkin juga dengan kakek dan nenek, atau paman dan bibi, atau juga keponakan dan lain sebagainya, ya. Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Mereka adalah keluarga kita. Maka kita wajib untuk bersikap baik kepada mereka.
Tidak boleh kita kasar kepada mereka. Ya, karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita agar berbuat baik ya kepada keluarga kita. Ya. Jangankan kita, ya, Nabi kita saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengutamakan keluarganya dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan, berilah dakwah nasihat kepada keluargamu yang terdekat. Makanya oleh karena itu, keluarga kita adalah orang yang paling berhak, orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Harus kita utamakan mereka, jangan kita utamakan orang lain. Banyak anak ya, mereka lebih baik kepada orang lain, ramah, kalau bicara sama orang lain lembut, tidak kasar, selalu memberikan hadiah, ngomongnya baik. Tapi ketika ngomong sama kedua orang tuanya, kasarnya luar biasa. Ya, ketika ngomong sama ibunya, ayahnya, ya, tidak ada adab, tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Ketika ngomong kepada kakak, adiknya juga sama, marah-marah. Ngomong kepada keluarga di rumah, ya, kayak ngomong sama orang lain, ya, artinya kasar. Itu tidak. Jadi kita harus berbuat baik. Ya, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di antaranya selalu memberikan manfaat atau berbuat baik kepada keluarga. Mari perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, sedangkan saya adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi orang itu dikatakan baik di sini kalau dia berbuat baik kepada keluarganya. Kalau kalian wahai anak-anakku salihat ingin menjadi orang yang terbaik, maka perbanyaklah berbuat baik di lingkungan keluarga kita. Ingat, keluarga kita orang yang paling utama, berhak mendapatkan perbuatan baik daripada kita. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang berbuat baik kepada keluarga kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, anak-anak salihah, di antara contoh kita amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan keluarga, mengajak keluarga mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Anak-anak salihah, perintah Allah yang paling utama di dalam Al-Quran adalah tauhid. Ya, perintah Allah yang paling utama di dalam Al-Quran itu tauhid. Kalian buka Al-Quran dari surat yang pertama, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ternyata perintah Allah yang paling utama itu tauhid. Dan sebaliknya pula, larangan Allah yang paling pertama kali ada di Al-Quran itu larangan kesyirikan. Jadi perintah Allah yang paling utama tauhid, larangan Allah yang paling pertama adalah syirik. Ya, perintah Allah yang paling besar itu tauhid, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan larangan Allah yang paling besar itu adalah kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Hai sekalian manusia, beribadalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Dan lanjutan ayatnya Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan engkau buatkan untuk Allah sekutu-sekutu, tandingan, kesyirikan. Ya. Jadi perintah Allah paling utama di dalam Al-Qur'an apa anak? Tauhid. Larangan Allah yang paling utama di Al-Qur'an apa? Syirik. Karena apa? Kenapa perintah Allah paling utama adalah tauhid? Karena tauhid ini hak Allah. Ya. Kalau kita ingin tentram di dalam keluarga kita, tegakkan tauhid. Ya, kalau kita semua bertauhid dalam keluarga kita, aman kita. Ya, maka kita tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita akan tenang. Ya. Tapi kalau kesyirikan merajalela di rumah kita, ya, misalnya ada di rumah kita percaya kepada zimat, ajimat, raja-raja. Ya, ada penangkal-penangkal benda-benda tertentu diyakini kalau ditaruh di rumah, ya, maka kita tidak akan kena sial, tidak akan kena musibah, ya. Meyakini benda-benda tertentu bisa memberikan manfaat kepada kita, ini syirik kepada Allah. Harus kita tinggalkan itu.
Yang bisa menjaga kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Tauhidkan Allah. Tapi kalau kita ya syirik kepada Allah, rumah tangga akan hancur, keluarga kita akan berantakan. Ya, rusak keluarga kita. Ya, makanya oleh karena itu ajak keluarga kita untuk mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Baik. Perhatikanlah ya ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah mengkisahkan seorang hamba yang saleh yang bernama Luqman. Di mana Luqman ini diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman, ya, namanya dibuat nama surat Luqman. Allah di mana Luqman ini dia menasihatkan kepada anaknya. Apa katanya? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman ya berkata kepada putranya, anaknya, sedangkan dia menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, ya janganlah engkau sekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Nah. Jadi Luqman ini dia menasihati anaknya tentang bahayanya yang namanya syirik. Ya. Syirik ini banyak bahayanya anak-anak. Sudah kita sampaikan di pelajaran akidah. Pertama apa? Syirik dosa yang paling besar. Sebagaimana ayat ini yang kita baca. Ya, yang kedua, syirik ini adalah menghapus semua amal-amal kebaikan kita. Sekian tahun kita melaksanakan kebaikan, ketaatan, kalau kita di akhir hayat kita syirik kepada Allah, kebaikan kita yang sekian tahun itu terhapus pahalanya. Kalian mau dihapus pahalanya? Tentu tidak, bukan wahai anak-anakku sekalian. Nah, yang ketiga, ya, syirik ini membuat orang kekal di dalam neraka. Ya. Yang keempat, ya, syirik ini diharamkan seorang itu surga. Nah, kalau sudah diharamkan surga di mana tempatnya? Di mana? Di neraka. Di neraka. Nah, makanya oleh karena itu bahaya. Makanya dakwah para nabi itu adalah menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Itu saja dakwah para nabi itu. Ya, makanya oleh karena itu kalian wahai anak salihat belajar ilmu agama di sekolah kalian, belajar tauhid. Jangan ilmu itu untuk diri kalian sendiri saja. Ya, sampaikan ilmu akidah yang kalian pelajari itu kepada keluarga kalian di rumah. Ya, sampaikan kepada keluarga, ya, agar mereka juga tahu tentang akidah yang benar, agar mereka tahu juga tentang bahaya kesyirikan itu. Sehingga apa? Keluarga kita diberikan ketenangan, kenyamanan. Ya, sekarang di zaman sekarang ini, terutama di saat-saat ini anak-anak saleh, banyak orang dibuat takut. Dengan apa? Dengan virus corona. Tidak berani keluar rumah, tidak berani salaman, tidak berani nyentuh benda-benda ini, tidak berani macam-macam. Takut kena corona. Takut yang berlebihan. Ya. Kenapa takut seperti itu? Karena tauhidnya lemah. Ya silakan, kita boleh berhati-hati, menjaga diri jangan sampai kita terkena yang namanya virus corona. Nah, dianjurkan. Dianjurkan kita melakukan ya upaya-upaya, usaha-usaha. Ya, pakai masker, ya, kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Boleh, silakan dilakukan. Ya, tapi ada yang lebih utama lagi untuk kita lakukan agar kita dijaga dari segala macam musibah, segala macam penyakit, segala macam keburukan. Apa itu? Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Karena barang siapa yang mentauhidkan Allah, anak-anakku salihat, pasti akan dijaga oleh Allah, pasti akan diberikan keamanan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka itu adalah keamanan, kata Allah. Dijamin oleh Allah keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalian mau aman anak-anak? Mau bukan?
Iya, tentunya mau. Gimana cara kita agar kita mendapatkan keamanan dari Allah? Masya Allah, barakallahu fiikun. Mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, wahai anak salihat, di antara contoh ya amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan rumah. Apa itu? Nah, mengajak keluarga untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ini penting anak saleh. Ya, kita ajak keluarga kita itu untuk menghidupkan sunnah. Apa itu sunnah itu? Sunnah itu adalah ya ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sunnah. Ya, jadi kita ajak keluarga kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Apa contohnya? Banyak. Zikir pagi dan petang. Itu termasuk sunnah Rasulullah karena diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ajak keluarga kita untuk membaca zikir pagi dan petang. Ya. Yang kedua, ya, ajar adik-adik kita agar setiap dia keluar rumah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ajarkan kepada adik-adik kita agar mereka bisa mengamalkannya. Atau mungkin orang tua kita belum bisa doa ini, ajarkan, Pak, Bu, kalau keluar rumah baca doa ini. Nah, jadi kita mengajak keluarga untuk menghidupkan sunnah. Yang ketiga, yaitu melakukan puasa sunnah. Itu mungkin dalam setiap pekan, hari Senin dan hari Kamis. Ini juga termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam anak salihan. Ya. Atau puasa 3 hari setiap bulannya. Tanggal 13, 14 dan 15. Ajak keluarga kita. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, melakukan sholat sunnah, sholat sunnah rawatib. Ya, yang jumlahnya 12 rakaat sehari semalam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, 2 rakaat 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu 12 rakaat. Ya, kita ajak keluarga kita melakukan itu. Ya, kita ajak mereka. Nah, itu contoh menghidupkan sunnah. Ya, dan juga doa-doa pagi sorenya. Paginya tadi sudah. Doa sore juga, petang, diajak keluarga kita untuk membaca doa tersebut agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali contoh sunnah-sunnah di keluarga kita, sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, banyak sekali. Ya. Kemudian meninggalkan bid'ah. Apa itu bid'ah, anak? Orang sekarang kalau mendengar bid'ah itu marah. Ya. Padahal yang pertama kali menyebutkan bid'ah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa itu? Melakukan sebuah ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya. Yang melakukan sebuah perbuatan yang dikatakan ibadah, yang dimana itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah itu. Mana contohnya? Ya, misalnya dia puasa, ya, sepenuh puasa karena misalnya dia melakukan puasa di hari Selasa. Puasa memang dicontohkan, tapi kalau puasa menghususkan hari Selasa untuk puasa, itu bukan contoh Rasulullah SAW. Yang ada itu Senin dan Kamis. Ya. Dan banyak sekali. Ya, atau dia membaca zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Atau dia melakukan sholat subuh misalnya 4 rakaat, itu tidak boleh, itu perbuatan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ajak keluarga itu meninggalkan perbuatan itu. Nah, bagaimana cara kita agar kita tahu mana perbuatan yang dikatakan bid'ah? Ya, kita juga harus belajar, menuntut ilmu, wahai anak shalihat. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu kepada kalian, wahai anak shalihat. Ya,
Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang ke-10, masih ada contoh-contoh yang lainnya. Ya, kemudian mari kita simak ya sabda Rasulullah SAW sebagai penutup. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang ahdath, membuat-buat ya urut perkara dalam agama kami yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan Nabi, ya ingat ini syaratnya dalam masalah agama ya, yang tidak dicontohkan Nabi maka dia ditolak oleh Allah. Ya, hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari syariat kami, maka dia tertolak. Dan hadis ini wahai anak-anakku sudah kalian baca pada hadis arba'in. Hadis yang berapa ini? Hadis yang ke-5. Kalian buka lagi arba'in nabawiyah hadis yang ke-5, akan jumpa kalian dengan hadis ini. Baik. Ini bahayanya kita melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak salihat, kita jumpa lagi nanti pada pertemuan yang ke-10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.